Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Siti Nurhayla Sari, mengajar di SMA Negeri 1 Rancabungur, KCD Wilayah 1, Kabupaten Bogor. Apakah itu IPTEK? IPTEK adalah kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana peranan IPTEK? Mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi yang diperoleh juga akurat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Apakah tujuan dari IPTEK? Tujuan umum dari kemajuan IPTEK adalah untuk mempermudah kehidupan manusia dalam memecahkan permasalahan di masa kini dan mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang, serta memberikan manfaat penguasaan dan pemahaman dalam teknologi. Sekarang marilah kita simak dampak positif dari beberapa bidang. 1. Di bidang politik. Di bidang politik, dampak positifnya adalah menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai politik. 2. Mencegah tindak korupsi. Yang ketiga, ikut dalam penentuan kebijakan politik. Penjabarannya adalah kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun keinginan bangsa Indonesia. Sehingga dengan adanya keterbukaan dimungkinkan dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, dimungkinkan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan politik. Selanjutnya, dampak positif di bidang ekonomi. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara Indonesia, makin meningkatnya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dampak positif pada bidang sosial budaya. Yang pertama, mempermudah kita untuk memperoleh informasi. Kedua, mencontoh dan dapat belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik dari bangsa lain yang telah maju. Dampak positif dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan perundang-undangan. Yang ketiga, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum agar hukum dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah dampak positif dalam bidang pendidikan. Ini yang sesuai dengan kalian sebagai konteks seorang siswa, yaitu 1. Sebagai media informasi. Yang kedua, sebagai media peningkatan belajar siswa. Yang ketiga, sebagai media peningkatan pendidikan. Dan yang keempat, sebagai media belajar tanpa batas. Mari kita simak penjabaran-penjabaran dari keempat poin ini. Yang pertama, siswa akan dapat menerima materi dari guru berbentuk PowerPoint, video pembelajaran, games, kemudian tes-tes yang dilakukan di GF, kemudian dapat membentuk kelompok di GC, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ini merupakan dampak positif dari sebagai media informasi. Siswa juga akan mudah dalam mendapatkan sebuah informasi, di mana para siswa dapat mencari sumber belajar lain melalui web, karena di internet sudah banyak sekali informasi-informasi tentang pelajaran. Ini ada dampak positif sebagai media peningkatan belajar siswa. Para siswa dapat menyelesaikan proyek yang sedang mereka teliti melalui informasi yang telah ada di internet yang dapat mengembangkan analisis dan kemampuan dalam riset suatu benda. Ini merupakan dampak positif di bidang pendidikan sebagai media peningkatan pendidikan. Begitulah paparan penjelasan tentang dampak positif dari kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulannya, kemajuan IPTEK membantu dalam kehidupan masyarakat dunia, khususnya bagi Indonesia.
Dampak positif dari kemajuan iptek sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai suatu tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paparan materi pada hari ini telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan adanya teknologi bisa membuat kita malas. Dengan adanya teknologi bisa membuat kita berleha-leha. Tapi jika kita rajin dan tekun dan dikelilingi oleh teknologi, maka kita menjadi orang yang paling beruntung dan menjadi orang yang akan berhasil serta maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.